Baik, kita masih pada kitab Tabaqat Sufiyah yang ditulis oleh Al-Arif Billah Al-Mufassir Al-Muhaddits Al-Hafiz Abu Abdurrahman As-Sulami, ya. Masih pada tokoh yang sama, Al-Harith Al-Muhasibi. Siapa? Al-Harith Al-Muhasibi yang wafat 243. Dia wafat 2 tahun setelah Imam Hanbali, Ahmad bin Hanbal, ya. Ahmad bin Hanbal, ya. Dulu Imam Ahmad bin Hanbal melarang anaknya dan muridnya untuk datang kepada Al-Harith Al-Muhasibi, tapi kemudian malah menyuruh mereka untuk ngaji. Al-Harith Al-Muhasibi, dia juga ahli hadis, asalnya Basrah, lalu pindah ke Baghdad. Saya nggak tahu nanti apakah kita dapat ziarah ke beliau atau tidak. Apa namanya masuk? Masuk, ya, Al-Harith Al-Muhasibi. Jadi thariqah muhasabah yang ada di semua thariqah diambil dari ilmu Al-Harith Al-Muhasibi. Maka dia disebut muhasibi yang suka bermuhasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Naqra al-Fatihah nuhdi misla thawabiha ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahib al-kitab Abu Abdurrahman Sulami wa jami' man dzakarahu min al-awliya fi hadha al-kitab. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Kita sekarang masuk ke bagian sifatul ubudiyah. Nah, ini sudah kemarin. Jadi sekarang ada sifat ubudiyah. Apa yang disebut hamba? Hamba itu yang memakaikan sifat ubudiyah. Sifat ubudiyah adalah seseorang yang tidak memandang keakuan dirinya mampu mewujudkan kebermanfaatan dan mudarat kecuali dengan izin Allah. Jadi hilangkan merasa sok berjasa. Ini teman-teman, saudara-saudara sekalian, sudah dilatih sebagian, ya, sebagian berkhidmat di majelis. Betul? Coba lupakan jasanya semua. Termasuk para abuya itu sudah melupakan jasanya, sudah. Jadi tidak merasa berjasa. Yang belum berjasa apalagi, jangan bangga juga udah ngaji nih atau ngambil thariqah sudah talqin, gak usah bangga juga, ya, biasa aja. Nah, habiskan rasa itu yang disebut abdun, yang memikul satu sifat namanya sifat ubudiyah. Sekarang kita masuk sifat, kalau si hamba ini naik maqam, dia naik ke satu sifat lagi namanya taslim. Ya. Apa? Taslim. Apa itu taslim? Kita sering dengar nama taslim jadi nama artis, ya, aktor, ya, atau nama orang kaya. Ini produk Soeharto tuh, ya. Jadi zaman Soeharto orang-orang ras Chinese kebuat 2 nama. Nama mereka kadang-kadang Taslim, macam-macam, Salim gitu, ya. Bagus namanya. Apa itu Taslim? Taslim itu satu saja, as-subut. Apa arti subut? Keteguhan. Ketika terjadi inda nuzulil bala, ketika diuji. Saat diuji. Ujian itu jangan dibayangkan buruk. Ujian naik kelas itu baik. Orang kalau nggak kena ujian nggak tahu manisnya belajar, indahnya berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang baru. Kalau ujian anak sekolah dibuatin guru. Kalau ujian hamba Allah, Allah yang buatin.
Allah yang bikinnya melalui guru-gurunya, mursyid-mursyidnya. Apa kata beliau di sini? At-taslim as-subut inda nuzulil bala. Apa itu subut? Subut min ghairi taghayyurin fi zahir wal batin. Ya. Min ghairi taghayyurin, tidak berubah. Ini indikatornya, baik zahir ataupun batin. Buat kita semua, tidak berubah rasa dia bertuhan, tidak berubah rasa khauf dan rajanya kepada Allah, rasa takut, rasa harapnya kepada Allah, baik zahirnya di kata-katanya, lisannya, amaliyahnya, ataupun batin. Batin itu cara pandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nuzulil bala, turunnya bala. Nah, ada satu sifat, yaitu tidak berubah-ubah, nggak mencela-mencela. Hatinya tetap kepada Allah, lisannya tetap memuji Allah. Maka apa dalam hadis Tirmizi, alhamdulillah fi kulli hal. Kalau buruk, alhamdulillah ala kulli hal. Ini beneran beriman atau tidak? Benar beriman. Cek dulu. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min, sungguh unik, ajaib orang beriman itu. Aneh. Kenapa? In asabahu syarrun sabar. Jika dia mengalami keburukan, maka dia sabar. Wa huwa khairun lahu, itu baik. In asabahu khairun syakar. Kalau dia mengalami yang baik, dia syukur. Sabar, syukur. Orang biasanya kalau diberikan kebaikan, dia syukurnya tinggi. Tapi syukurnya bisa jadi karena pemberian, bukan karena zat yang maha memberi. Beda itu. Maka Allah uji, betulkah engkau ini bersyukur kepadaku karena aku atau karena pemberianku? Jika betul karena aku, Allah ambil pemberiannya sejenak, masihkah rasa bertuhannya ada? Namanya sabar. Jadi hati yang taslim kepada Allah, ketika lagi senang namanya syukur, ketika lagi tidak senang namanya sabar. Hatinya tidak berubah. Ya, nangis wajar, orang senang juga nangis, orang susah juga nangis, sama, ya. Semua kita ada masalah masing-masing, pasti sudah kebayang, ya? Sudah kebayang? Sudah kebayang? Itulah gunanya memperbarui syahadat setiap hari, setiap mau sholat, setiap mau zikir, supaya apapun yang dialami kita nggak goyang, ya, tidak goyang. Baik. Wasuila anir raja, ditanya beliau mengenai maqam ar-raja. Nah, ini babnya, ya, karena ini bab hikmah-hikmah, kadang-kadang kalamnya tidak bersambung dengan sebelumnya. Kita ganti topik. Sekarang taslim sudah selesai. Ya, mintalah kepada Allah supaya diberi taslimnya. Allah yang ngasih, bukan guru yang ngasih, bukan kawan yang ngasih, bukan kitab yang ngasih. Yang ngasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahasia baca nama Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu gunanya baca itu, ya. Wa su'ila 'anil raja, beliau ditanya tentang makom dan hal raja. Apa arti raja? Raja bukan rujak, ya. Raja ini hope in English. I hope you. Hope apa? Harap. Harapan kepada Allah itu apa? Ini bukan harap dalam bahasa Indonesia, tapi harap dalam bahasa rohani. At-tama' fi fadlillahi wa rahmatihi. At-tama', tama' dalam bahasa Arab bukan tamak bahasa Indonesia, ya. Tamak itu menginginkan yang kuat sekali. Kalau tamak dalam bahasa ini sama guru saya, tapi kok setiap kali sama guru saya suuzon sama guru. Apa obatnya? Itu masalah dia. Nah, itu mulainya dari Allah dulu. Dia mengenal rahasia Allah pada gurunya, baru dia bisa husnuzon kepada gurunya. Ada husnuzon nama Buya Aldomi nggak?
Husnuzon, bukan husnuzon. Ada yang husnuzon sama beliau adamnya? Husnuzon lah. Kalau ada ekspektasi kita nggak nyampe di biadomi nggak melakukan yang kita pikirkan, kira-kira kalian susah nggak mau biadomi berbaharui, siapa tahu kita melakukan hal itu. Maka Imam Nawawi setiap hari berdoa, ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Pernahkah doa, nih berteman, ya Allah tutuplah aib temanku dariku. Suami istri pernahkah berdoa, ya Allah tutuplah aib pasanganku dariku. Harus begitu. Berguru, bermurid, berkawan. Kalau majelis semua tetap jalan. Dulu masih ingat kawan-kawan kita pejuang politik bikin mat A B C D ini nama-namanya macam-macam. Kenapa rusak? Karena dia suuzon sama kawannya. Sekarang mat itu udah nggak ada, matnya sudah sudah mati. Katanya berjuang untuk Islam, yang ada berjuang untuk kantongnya sendiri. Dan alhamdulillah kami sudah ngeliat banyak zawiyah, surau, majelis itu rusak karena orang suuzon. Suuzon pertama kepada guru, suuzon juga ke murid, ya selesai sudah. Kawan sama kawan, ya, itu majelis namanya bukan majelis Rasulullah, majelis Nabiullah, Habibullah, bukan majelis zikir tariqah, itu majelis, ya itu yang tahulah namanya, ya. Kalau isinya suuzon, jadi tapi kalau majelisnya sudah ini, ya itu majelisnya Rasul. Itulah majelisnya Nabiullah, majelisnya Habibullah, majelis tariqah para imam, ya. Itulah gunanya bertariqah itu tidak hanya zikir-zikir, riyadhah, mujahadah, tapi juga ada kajian keilmuannya. Lalu ada khidmat di situ. Di saat khidmat, disitulah orang kemudian gonjang ganjing. Ada yang G-nya hilang, Bu, ya. Al-huznu ala wujuh, ya. Tadi rasa harap, sekarang al-huzn, sedih. Boleh nggak sedih? Boleh nggak sedih? Ya. Kata Imam Haris Muhasibi, kamu jangan sedih, jangan nangis untuk hal yang remeh-temeh. Kalau sedih, kalau mau nangis, halnya harus serius. Ya. Al-huznu ala wujuh, huznu ala faqdi amrin yuhibbu wujudahu atau yuhabbu wujudahu. Jadi kalau sedih terhadap satu perkara yang dicintai Allah Ta'ala wujudnya, bukan dicintai kita aja. Huznu makhafati amrin mustaqbal. Sedih, khawatir terhadap perkara masa depan. Masa depan yang sebenarnya adalah akhirat. Ya. Wa huznu lima ahabba min az-zafar bi amrin fa ta'akhkhar an muradi. Sedih karena ingin mendapatkan kesuksesan di suatu hal, tapi Allah akhirkan kesuksesannya. Wa huznun yatadhakkaru min nafsihi mukhalafatul haqqi fayahzan lahu. Inilah huzun paling tinggi. Sedih tertinggi adalah ketika sedih dia pandang-pandang dirinya ternyata dia pernah menyalahi ajaran Allah, ajaran Rasulullah SAW. Ya, jadi jangan sedih untuk hal-hal yang sederhana. Jadi dibalik, jangan tertawa terhibur untuk hal-hal yang bohong, ya, hal-hal yang nggak terlalu bermanfaat. Kita lanjut, ya. Itu udah berapa fase ini tema. Sekarang bab apa tema yang berikut? Husnul khuluq. Ada yang namanya husnul khuluq. Husnul khuluq artinya akhlak yang bagus. Apa yang disebut akhlak bagus? Apa yang disebut akhlak bagus? Suka nyapa gitu ya, suka nraktir, itu bagus tuh. Apa lagi? Nggak suka marah-marah, betul ya? Nah, ini kata Imam Al-Haris Muhasibi. Husnul khuluqi ihtimalul adha. Berakhlak yang baik itu adalah ihtimalul adha, menanggung rasa sakit.
menanggung masalah orang. Itu husnul khuluq. Ini yang kita sebut orang yang punya tanggung jawab besar. Yang kedua, qillatul ghadab, marahnya sedikit. Dia kalaupun marah untuk hal-hal yang pantas dimarahi, yang marahnya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Sayyidina Ali setelah ditanya sama orang, yang disebut nafsiyahnya sudah lebur. Yang kedua, dia menghina aku, dia berusaha menyakiti aku, maka aku lepas karena diriku sudah fana, diriku sudah lebur dalam cinta Allah, cinta Rasulullah SAW. Kira-kira begitu kalau diterjemah bebas, ya. Ini gimana? Kalau disalib orang marah nggak? Ya. Marah, ngamuk-ngamuk ya? Saya pernah ngalamin juga, ya. Kita nggak nyadar, kita kan masuk tol. Toto ada yang mau cepat masuk, ngamuk-ngamuk, ngamuk-ngamuk di tol, ngamuk-ngamuk dia. Tahu-tahu dia pakai baju loreng dia. Dikira gue takut ya. Kita cuekin aja, kita jalan, ngomong-ngomong kita cuekin ya. Saya nggak terpancing sama sekali. Waktu itu nggak terpancing. Mungkin waktu lain terpancing juga kan. Karena anggapnya, ngapain juga. Cuma urusan masuk kepala motor, mobil duluan kok ngamuk-ngamuk. Kan nggak level marah begitu. Kalau kita gebuk-gebukan urusan begitu, bodoh nggak tuh? Ya bodoh, karena kita emang mengakui kebodohan dan melakukannya. Wabastul wajhi, betul ya, wajah yang sumringah, mudah senyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Coba senyum-senyum, 1, 2, 3. Ya, kasih temannya. Wabastul wajhi. Apa kata Nabi? Amal yang paling mudah, sedekah paling mudah itu idkhalus surur ala, nggak enak. Ketemu guru di surau sana, kata beliau apa? Mana wajah Nur Muhammad? Katanya. Oh, cakep juga tuh. Oh, ternyata senyum itu ada Nur Muhammad SAW. Kalau ente nar, ya. Nar jahannam yang terlihatin. Dan Nabi SAW mengatakan orang masuk surga kebanyakan bukan karena sholat, karena sholatnya mungkin lalai. Bukan karena sedekah, karena sedekahnya mungkin tidak tulus. Bukan karena jihad, karena jihadnya ingin disebut pahlawan. Bukan karena ilmu, karena dia mencari duit dengan ilmunya. Bukan karena qiraat, membaca karena dia ingin dipuji dengan bagus bacaannya. Tapi apa kata Nabi? Husnul khuluq, akhlak yang terpuji. Ya. Mungkinkah akhlak terpuji kalau dalamnya kotor, busuk? Nggak mungkin. Jadi apa yang kita harus lakukan? Bersihkan batin, pasti zahirnya bagus. Inilah perbedaan bertariqah ruhiyah nuraniyah dengan hanya bertariqah riyadah. Apalagi, mohon maaf, ini perbedaan kita dengan psikolog, perbedaan kita dengan guru-guru BP di sekolah-sekolah, ya, dengan penceramah-penceramah yang hanya mengancam orang dengan surga neraka. Kalau ingin akhlaknya bagus, masukkan nama terbagus di kolbu kita. Siapa nama terbagus? Walillahil asmaul. Allah mempunyai nama-nama yang agung. Masukkan nama Allah itu. Kalau lagi nggak sabar, baca ya sabur. Kalau lagi nggak syukur, baca ya syakur. Kalau hatinya lagi keras, baca ya latif. Kalau hatinya jahil, baca ya alim, ya khabir, ya alim, ya khabir. Hatinya gelap, baca ya nur, wahai pemilik nur, terangi kolbuku. Sebut nama Allah itu semua. Kalau ente gak hafal asmaul husna, baca nama Allah aja. Allah, Allah, Allah. Karena yang bernama Rahman itu Allah, yang bernama Nur itu Allah, yang bernama Asy-Syakur, As-Sabur itu Allah. Masukkan nama itu ke dalam kolbu, dia akan baik dari dalam. Tapi sebelum memasukkan nama itu, ya istighfar dulu, syahadat dulu, istighfar dulu. Itu untuk supaya tidak bercampur antara nur dengan nar, ya. Tidak bercampur antara noda dengan air yang bening, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Apalagi kata beliau, wa taibul kalam. Boleh dibaca taibul kalam, boleh taibul kalam. Taibul kalam, kebagusan kalam. Taibul kalam, keharuman kata-kata. Kalau di dalamnya bening, keluarnya bening. Di dalamnya hitam, keluarnya hitam. Ini yang perlu kita istighfarkan terus, karena setiap hari kita akan diuji terus, diuji, ya. Jangan dikira ustadz nggak bisa begitu. Bu Aldomi pernah marah nggak di jalan? Pernah marah nggak di jalan Bu Aldomi lagi nyetir? Pernah kan? Sesekali ya pernah. Kita tahu persis. Ya, jangankan di jalan, di jam aja marah, tapi marahnya hak. Jangan marah kalau nggak hak. Eman-eman habis energi kita, karena marah itu katanya darah kita naik cepat sekali kepala. Itu sebabnya kenapa orang marah itu wajahnya merah, darah ke sini, harus dialirkan dia. Harus dialirkan kemana-mana dengan cara. Jadi kau coba senyum, 1, 2, 3, ketarik deh kan, ketarik, baru dia kemudian mengalir ke sini. Kita diajarin Pak Dokter tuh begini tuh, kiri kanan. Kalau ente susah senyum, ditarik gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Likulli syai'in jauhar. Ini semua punya permata nggak dalam dirinya? Apa permata yang kita pertahankan dalam diri? Namanya jauharul aql. Setiap manusia ada permata, ada inti dalam dirinya. Ini inti terluar, itu al-aql, akal. Akal ini pun juga akal pada pikiran, ada akal pada qalbu, ada akal pada fuad, ada akal pada sir, ada akal pada ruh. Kalau orang pikirannya tidak berakal, disebut gila. Gilanya itu apa namanya? Yang masuk sakit jiwa itu apa? ODGG apa? Gitu deh ya. Kalau masuk ke kolbu dia gila. Kolbu itu gilanya dua aja, gila dunia atau gila kepada Rabbud dunia, Allah pencipta dunia. Maka Syekh Abdul Qadir ditanya, orang gila, apa jawaban beliau? Nahnu majanin billah. Kami ini orang yang gila karena Allah, gila dalam mencintai Allah. Memang cinta itu bikin gila, gila kepada Allah. Kalau lepas itu akal, orang akan ngomong tentang cinta itu agak lebay-lebay, ya. Makanya orang yang agak kendor dikit akalnya, ya, akal fikrahnya, ya, dia kemudian mulai kasmaran, pasang status, bikin puisi, ya. Sebenarnya akalnya yang di sini kendor, di sini kenceng. Makanya kemudian menjadi agak sedikit kasmaran. Tapi yang menjadi sampai hari ini kekal, menjadi syair-syair mulia, syair-syair yang didendangkan seperti syair Rumi, Busiri, ya, syair Abul Hasan Sustari. Abul Hasan Sustari itu disebut presiden para penyair dari kalangan ahli marifat. Rais, ya, Raisus Syu'ara, Za'imus Syu'ara Indal Arifina Billah. Namanya Abul Hasan Sustari, ya. Abul Hasan Sustari ini itu dia kegilaannya bukan lagi pada kolbunya, tidak hanya pada fuadnya, sudah tembus pada sir dan ruhnya, ya. Maka kalau baca syair-syairnya Abul Hasan Sustari itu indahnya bukan main. Seperti Salabat Laila, apa kan? Salabat Laila, gimana ya? Salabat Laila, nggak enak soal kita. Apa gimana kelafaznya? Bi Asfit yang jago tuh. Ya. Ya, apa? Oh iya, itu. Itu Salabat Laila. Laila merenggut akal kesadaranku, ganti dengan kesadaran gila, kesadaran ruh. Laila di situ
bukanlah Laila yang dipahami orang nama perempuan, tapi Laila adalah simbol misterinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa jawharul aqli as-sabr. Ciri-ciri orang akalnya terjaga, as-sabru, dia kuat menahan. As-sabr ini ada tiga tingkat. Sabrul awam, sabarnya orang awam terhadap ujian-ujian duniawi, ujian materi, ujian materi, ujian jabatan, ujian ya kejombloan, ya. Terus sabarnya yang jomblo, ya. Ujian pernikahan, ujian pekerjaan, itu semua ciri-ciri orang akalnya oke, dia sabar. Sabar itu mampu menahan. Mampukah menahan kalau kita lagi sakit itu tidak sakit? Tapi wama sabruka illa billah, kamu tidak sanggup sabar hakiki kecuali dengan dikuatkan oleh Allah. Jadi jangan tanggung-tanggung sendiri kalau punya masalah hidup, ya. Ya, beberapa hari yang lalu kita jumpa orang, dia bilang, Ustaz tolong doakan saya habis kontrak hari esok. Ya, kita bilang kamu banyak-banyak sholawat aja, bukan supaya lanjut kontrak, supaya dia sabar, ya, supaya dia sabar. Jadi ciri-ciri orang akalnya sempurna, senang dia syukur, susah dia sabar. Ada sabar salik. Apa sabar salik? Talib, sabar dia menanggung sakit badannya, ngantuknya untuk ngaji, untuk riyadhah, untuk mujahadah. Nah, teman-teman yang sudah ikut suluk sudah paham maksud itu. Ngantuk nggak? Lagi suluk tuh. Tahu-tahu dibangunin Umi Bet, ya. Ya, kesel nggak mau Umi Bet? Minta maaf loh. Kesel nggak sama Buya Mursal? Cowok ini. Atau pura-pura, aku bangun kau ya gitu, ya. Orang dengar dia ngorok, dia ngakunya bangun. Ya, ani zikir kau. Kakinya naik satu sebelah. Ya, lucu-lucunya orang. Ketika dia tahan menahan ngantuknya, tahan menahan untuk tidak rebah badan, 3 hari 3 malam saja. Nanti kalau kita menghadapi beratnya nanti padang mahsyar gimana tuh, gak sempat tidur, ya, nggak ada yang bantu. La tanfa'u syafa'ah, ya la tanfa'uhum asy-syafa'ah, nggak ada yang bisa bantu sama sekali. Sabar yang tertinggi, as-sabru fillah, sabar dalam mencintai Allah, sabar dalam berjuang untuk agama Allah, sabar dalam mengamalkan ajaran-ajaran Allah. Itu sabar tertinggi. Itu sabar filah ini bertingkat-tingkat lagi. Ada sabar arifin, ada sabar muallimin, ada sabar mujahidin, itu lain-lain lagi. Kalau mujahidin dalam jihad, muallimin dalam mengajar, santrinya macam-macam, saliknya macam-macam, aneh-aneh, dia sabar. Yang paling tinggi sabar arifin, sabar orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak ember ilmu ma'rifat, tidak kemudian dia sadar hakikat alam semesta ini binasa, yang ada hanya Allah. Dia kemudian tidak mengatakan ana Allah. Ini sabar. Inilah masalah Syekh Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar. Mereka kurang sabar, ya, kurang sabar aja. Maka ghafarallahu lahum satara wa uyubahum. Kita faham apa yang mereka alami. Dia sabarnya sudah di atas arifin, bukan lagi di bawah, ya. Kok ada hari ini orang nggak ngerti apa-apa tentang dia terus mengkafirin dia? Kan nggak level. Orang baru level santri, jadi santri aja nanti nggak sabar, jadi salik aja nggak sabar, terus ngata-ngatain Al-Hallaj, Siti Jenar. Bab suluk aja nggak pernah ikut suluk, terus berfatwa tentang Al-Hallaj sesat, Siti Jenar sesat. Ngaca ini. Al-Hallaj itu, Siti Jenar itu sudah melewati kesabaran salik santri, sabar ulama, mujahidin, sudah lewat dia. Dia cuma tidak sabar di bab arifin. Ya, itu tingkatan sabar tadi. Dicoret-coret sendiri aja. Saya lagi malas nyoret nih. Buya mau dicoret, Buya?
Al-amal biharakatil qulub fi mutala'atil ghuyub ashraf min al-amal biharakatil jawarih. Perhatikan, kayaknya harus ini harus dicoret nih. Tolong nih refleks. Amal itu ada zahir, ada batin. Amal apa? Ada zahir, ada batin. Bagi Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi, amal ya, amal ini bukan amal soleh aja, amal itu bisa buruk. Amal jawarih, amal qalbu. Apa arti jawarih? Zahir badan. Qalbu berarti batinnya. Nah, ini amal. Apa kata beliau? Nah, contoh amal batin apa? Di dalam sholat dimulai amal batin di mana? Niat ketika mengatakan usolli atau ketika hati kita sedang menghadap Allah. Ya. Jawarih, lafaz Allahu Akbar, tangan naik, itu namanya jawarih. Kebanyakan ilmu hari ini yang dibedah cuma ini. Cuma sampai di sini kebanyakan ilmunya. Ya. Nah, apa kata beliau? Ini bagian terakhir kita baca pada sore ini. Al-amal biharakatil qulub fi mutala'atil ghuyub. Amal dengan gerak hati dan lebih mulia dari amal dengan anggota tubuh. Ya, 70-an tapi hatinya tidak hadir, lalu kolbu kita baca sekali, itu setara. Itu setara ya. Tolong angkat deh. Oleh karena itu, teman-teman coba kalau talqin zikir, ditalkinkan zikir lisan, habis itu zikir kalbu. Dan ada yang lebih tinggi lagi, amal kalbu itu yang tertinggi adalah al-ilmu, ilaha illallah, sertakan kalbumu dalam mengenal Allah, baru baca la ilaha, itulah maknanya. Ya. Dan itu yang disebut Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, man qala la ilaha illallah min qalbihi khalisan mukhlisan min qalbi. Yang baca la ilaha illallah dari kalbunya pasti masuk surga. Jadi ada jaminan masuk surga dengan baca Allah? Ada. Tapi bacanya dengan kalbu, gitu ya. Ini sejam 5, tapi kayaknya udah sore kali. Barangkali cukup ya. Kelasnya jalan lebih. Jadi jika disimpulkan ada berapa poin di situ. Pertama tadi tentang ubudiyah, taslim, raja, sedih, akhlak yang baik, jauhar, amal qalbu. Amal terbagi dua, amal zahir, amal batin. Amal zahir pada anggota tubuh, amal batin pada, ya. Inilah sebabnya kenapa sholatnya Nabi setara dengan sholawat alam semesta, sholatnya alam semesta, karena beliau menyertakan kolbunya, sirnya dan ruhnya. Ya. Lalu kenapa sebaliknya fawailul lil musallin, celaka bagi orang sholat, dia sholat tidak menyertakan kolbunya, sirnya, ruhnya. Ya, semoga Allah
yang menghidupkan kalbu kita, ya, sir kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya na'udzubillah bismillahirrahmanirrahim. Ya karim ya azim ya azim. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawa'iha wa afatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa ghadaiha wa lali wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang merupakan obat hati dan penawar jiwa kami, obat tubuh kami dan badan kami, penerang mata kami dan penyejuk mata kami, yang memuaskan dahaga rohani kami dan yang menyampaikan kesadaran kami kepada Allah wa ala alihi wa sahbihi jema'in. Allahumma ya Allah, ya salam, ya salam, nas'aluka an tarzuqna at-tasdiq wa at-taslim. Allahumma ya Allah, berikanlah kami sifat ubudiyah, sifat taslim di dalam qalbu kami. Allahumma ya Allah, sabbitna inda nuzulil bala, sabbitna ya Allah indama a'taytana bi khairin fanashkuruka fahinama asabana syarrun fanasbiru bika. Ya Allah, berikanlah kami sifat syukur sabar, sifat syukur saat mendapat nikmat, sifat sabar saat engkau renggut nikmat tersebut. Allahumma ya muqallibal qulub, ya man biyadihi qulubuna wa anfusuna, ya Allah yang menguasai kalbu kami, jiwa kami, sabbit qulubana ala dinika wa ta'ati, tetapkan hati kami hanya menghadap kepada engkau ya Allah, tidak menghadap kepada makhlukmu ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Nabi engkau mengatakan, Taisa abdud dinar, taisa abdud dirham, taisa abdud dunya. Sungguh lelah, sungguh akan merasakan kecapean yang luar biasa pencinta dunia, pencinta dinar, dirham. Faya Rabb ya Maulana, ya Allah, cabutlah cinta selain engkau dari kalbu kami, dan hadirkan ya Allah, dan tetapkan ya Allah, dan istiqamahkan ya Allah kalbu kami, sir kami, ruh kami fi hubbika wa hubbi nabiyika al-Mustafa Muhammad SAW, dalam mencintai engkau dan mencintai kekasih engkau Nabi Muhammad SAW. Allahumma tahhir qulubana amman siwa, ya Allah mohon, ya Allah mohon, bersihkan kalbu kami dari selain engkau. Biarkanlah pikiran kami kemana-mana, tapi jangan biarkan kalbu kami menghadap, kecuali kami menghadap hanya ke wajah engkau ya Allah. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Allahumma ashghil qulubana bi'ilmik, bi'ilmi ma'rifatik ya Allah. Sibukkan hati kami hanya dengan ilmu mengenal engkau, ilmu menyebut nama engkau. Mohon ya Allah, jangan sibukkan hati kami dengan selain engkau. Allahumma ashghil qulubana bika la bighairik. Allahumma rzuqna lazzatal munajah. Ya Allah, izinkan kami merasakan nikmatnya, lezatnya bermunajat, bermanja-manja kepada engkau. Izinkan kami Allah merasakan nikmatnya menyebut nama engkau di dalam kalbu kami, pada lisan kami. Ya Allah, kuatkan diri kami yang pemalas ini, diri kami yang mudah putus asa ini, untuk berjuang untuk agama engkau, untuk mengabdi kepada orang-orang yang mendapat warisan ilmu kekasih engkau. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim, nas'aluka an tarhamana wa tarhama abaina wa ummahatina wa azwajina wa zurriyatina wal hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at. Ya Allah, penuhkan kalbu kami, ruh kami dengan rahman rahimmu ya Allah, sehingga kami tidak sempat membenci lagi ya Allah. Penuhkan jiwa kami, kalbu kami, sir kami ya Allah, dengan rasa kelembutanmu ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Layyin qulubana bilutfik, lembutkan hati kami ya Allah dengan kelembutan nur lutfiyahmu. Amin ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Latif. Waltuf bina wa bil mu'minin, lembutkan takdir orang-orang yang sedang mengalami kekalutan, mengalami ujian-ujian yang berat. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar. Ya Allah, tolaklah semua keburukan dari kami dan umat ini ya Allah. Allahumma alhimna rusyda wal istiqamah.
Ya Allah, ilhamkan selalu ke jalan yang lurus, pikiran yang lurus, hati yang lurus kepada kami. Ya Allah, farzuqna amal al-qulub, amal al-qulub, amal al-sir wa amal al-ruh birhaqqi nabiyika Muhammad sayyidil ruh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, beri kami kebahagiaan di dunia dengan mengenal Engkau, mengenal kekasih Engkau, kebahagiaan di akhirat dengan berjumpa Engkau dan berjumpa kekasih Engkau. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إيسر وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. استجب دعوانا يا ربنا يا ربنا يا فتاح يا فتاح بجاه سيدنا محمد سيدنا الفاتح سيدنا الخاتم سيدنا أحمد سيدنا محمد سيدنا محمود سيدنا يحيد سيدنا ماحي سيدنا عقيل. اللهم بجاهه فاستجب دعوتنا واكشف كرب المكروبين واشفي أمراضنا واشفي أمراضنا واقضي ديوننا واقضي ديون المدينين وانصر المجاهدين في كل مكان وحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.